Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sampai hari ini masih banyak orang tua yang berpendapat bahwa warisan harta lebih penting daripada pendidikan. Sementara kita juga tahu banyak yang berpendapat bahwa warisan pendidikan jauh lebih penting daripada harta. Tapi tentu lebih banyak lagi yang mengatakan bahwa kedua-duanya penting. Tapi hari ini saya hendak bercerita tentang orang tua yang menganggap bahwa pendidikan harus diperjuangkan dengan segala cara untuk anak-anak sebagai sebuah warisan. Dan dengan segala keterbatasan mereka akhirnya sukses mendorong anak-anaknya menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Bahkan ada keluarga yang sepakat tidak akan membagikan warisan harta kepada anak-anak mereka, tapi mereka menjadikan itu sebagai sebuah warisan untuk pendidikan anak dan cucu. Bagaimana ceritanya? Saya mulai dari keluarga Yahya, Umayyah, dan anak tercinta Kotlifa. Ya, terima kasih Pak Yahya, Bu Umayyah, dan Iva. Silakan duduk. Bapak dan Ibu asalnya dari mana? Pekalongan. Umurnya berapa sekarang kalau boleh tahu? Ibu berapa? 64. 64. Kalau Bapak? 71. 71. Apa betul Bapak lulusan SD? Betul. Oke, kalau Ibu? SD Medot. Oh, SD Pedot. Enggak lulus gitu ya. Berhenti kelas berapa? 3. Tapi dengar-dengar Ibu sekarang lebih pintar daripada Bapak. Terutama kalau main di media sosial ya. Saya dengar kan Bapak dan Ibu punya 8 anak. Ya. Betul, betul. Ya. Pendidikan anak-anaknya sampai tingkat apa itu ya? Sarjana. 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 Ya. Bapak sendiri pekerjaannya apa? Saya kalau dulu dagangan tempe, penjual tempe. Tempe. Ibu? Ngomong sama batik. Oh, di rumah. Di rumah. Oh, jadi penghasilannya dari situ. Masih ingat nggak pada awal-awal punya 8 anak masih kecil atau sudah mulai sekolah di SMA, itu penghasilan Bapak sama Ibu digabung berapa kira-kira waktu itu? Masih ingat? Nggak ingat. Nggak ingat ya? Saking banyaknya atau saking sedikitnya? Hah? Saling sedikitnya. Oh, saking sedikitnya nggak ingat. Saling sedikitnya ya. Baik ya. 8 anak sarjana semua. Ya. Termasuk Mbak Iva ya. Nanti Mbak Iva cerita ada 8 ini memang sarjana. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Banyak orang meyakini bahwa pendidikan adalah kunci dalam memutus rantai kemiskinan. Pasangan suami istri di Pekalongan, Jawa Tengah, Yahya dan Umayyah, juga mempunyai keyakinan akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Yahya yang dulunya tidak tamat sekolah menengah pertama harus bekerja keras sebagai buruh lepas dan juga sebagai perangkat desa. Sementara Umayyah adalah ibu rumah tangga. Ia pun harus mengatur keuangan keluarga agar semua anaknya dapat mengenyam pendidikan yang layak. Berkat kerja keras dan ketekunan, mereka mampu mengantarkan ke-8 anaknya untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan meraih gelar sarjana dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Jerih payah Yahya dan Umayyah pun kini membuahkan hasil. Setelah lulus kuliah,
7 dari 8 anaknya bekerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN di berbagai lembaga negara. Sedangkan 1 anaknya berwira swasta. Nah, alhamdulillah kami berdelapan sudah lulus sarjana dan ada beberapa yang bahkan sudah melanjutkan S2. Apa yang diinginkan orang tua itu terkabul. Mereka sekarang sudah bisa menikmati hari tua dengan senang ya. Anak-anak bisa mensupport orang tua. Kemudian bapak ibu bisa di rumah, cucu-cucu datang menikmati hari tua lah. Sebagai bentuk bakti kepada orang tua, kini anak-anaknya lah yang merawat Yahya dan Umayyah. Berharap orang tua mereka dapat menikmati masa tua dengan bahagia. Tentu semua orang bertanya-tanya nih, Bapak kan tadi bilang bahwa Bapak jualan tempe, Iya betul. ya pedagang. Iya. Sempat jadi aparat Iya. desa itu apa? Jadi apa, Mbak Iva? Taur Kesra. Oke, tugasnya apa itu? Tugasnya namanya? Memandikan Pak, memandikan jenazah. jenazah dan menikahkan orang-orang. Itu nggak dapat uang kan? Ya itu Serelanya. sesuka hatinya ya. Oke. Nah, artinya saya membayangkan pendapatan Bapak dan Ibu waktu itu tidak terlalu besar. Nah, yang jadi pertanyaan kok bisa dengan keterbatasan ekonomi bisa menyekolahkan 8 anak sampai sarjana, uangnya dari mana? Uangnya dikumpul-kumpulkan sedikit demi sedikit Pak. Kalau sudah banyak ya ada perlu ya dikasih itu anak-anak yang buat sekolah. Iya. Itu betul-betul dari pendapatan Bapak dan Ibu? Iya. Nggak ngutang kiri ke tetangga, nggak ngutang siapa-siapa gitu? Enggak. Cukup itu? Cukup karena aku kan kalau jam 3 itu bangun sama anak-anak yang kecil-kecil itu kan, saya itu jualan ayam potong gitu. Oh. Sama tempe. kue anak-anak kue ngewangi kan, ngewangi Membantu. ya, bantu. Nah terus kalau saya jual ke Pekalongan. Pak Iva, boleh cerita dulu bagaimana suka duka anak-anak? Dulu itu jualan tempe, Bapak. Ini dulu sebelum jualan ayam. Jadi jualan tempe, terus ibu batik, simak batik. Batiknya itu bukan sehari selesai, tapi karena batiknya itu halus, ya lama gitu selesainya. Lama selesainya terus dijual. Nah, ibu bantu waktu bapak jualan tempe, ibu batik. Nah, jualan tempe itu untungnya sedikit gitulah ya. Temanku ada yang orang tuanya jualan ayam potong. Saya coba Pak, ini jualan ayam potong. Setelah jualan ayam, bapak pergi ke balai desa gitu, kelurahan untuk jadi mudin itu. Mbak Iva kok berbes mili gitu ceritanya? Ingat masa-masa susah dulu ya? Iya, ingat ngomong adik-adik. Terus dulu waktu SMP itu aku nggak dapat rapot, nggak bisa diambil rapotnya karena nggak bayar, SPP-nya nggak bayar. Kata bapak, nanti nunggu panen kan lama ya. Nanti nunggu panen katanya gitu. Karena kan lebih nggak digaji, cuma dikasih sawah bengkok gitu. Sawahnya nggak mesti panen. Sawahnya nggak mesti panen. Baik, jadi Mbak Iva ingat itu ya. Kan banyak juga orang susah yang kemudian menyerah. Ya sudahlah, kan hidup kita memang susah ya, anak-anak kita mungkin sekolahnya ya sudahlah pas-pasan aja. Ini kan orang tua tidak mampu. Tapi Bapak dan Ibu kenapa dulu bertekad terus bahwa anak-anak harus sekolah tinggi-tinggi? Ya kalau anak sekolah sama sergap Mas.
Saya orang tua mengikuti aja. Oh, jadi anak-anak memang rajin dari dulu rajin. ya. Nggak ngeresah itu nggak punya uang, nggak ngeresah itu apa. Ongkos begini nggak ngeresah, ntar anaknya prihatin. Oh, jadi anak-anak dari kecil Mengeluh. nggak Nggak mengeluh. Malah rajin ya dengan Iya, segala rajin. keterbatasan ya. Iya, Itu yang membuat orang tua jadi semangat juga mendorong anak-anak untuk belajar ya. iya. Baik, nanti lanjutkan lagi karena waktu Mbak Iva pertama kali diterima di STAN, seluruh kampung geger ya. Karena belum pernah ada anak desa atau anak di kampung itu yang sekolahnya sampai setinggi itu. Iya. Oke, nanti cerita ya. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Ki Candy. Ini kan baru satu cerita, tapi adik-adik yang lain akhirnya bisa sekolah sampai sarjana itu dari mana uangnya? Ya, kalau dengar cerita ya, sepintas perjuangan Bapak dan Ibu waktu itu luar biasa ya. Nah, Mbak Iva anak pertama ya. Dan anak pertama yang berhasil masuk ke perguruan tinggi. Iya. Nah, apa betul itu reaksi masyarakat atau warga desa waktu itu heboh lah ya. Bagaimana Mbak Iva bisa masuk ke perguruan tinggi ya waktu itu? Gimana ceritanya? Waktu itu lulus SEMEA ya. Waktu itu saya lulus SEMEA. Saya pengen sekali kuliah, pengen sekali. Akhirnya antara lulus sama mau daftar itu kan ada jangka waktu ya, ada jarak sebulan. Saya ini mau cari uang gitulah untuk kuliah. Saya ke toko-toko, saya mau jadi penjaga toko gitu kan. Tapi sebulan aja. Oh nggak boleh gitu kata tukang itu yang punya toko. Akhirnya aku menjahit kan Pekalongan banyak produksi batik spray, terus ada pendaftaran, ayo yuk daftar gitu kan. Daftar sama teman bertiga, setelah ujian aku pulang, terus dikabarin dari kakak kelas, ini Khalifah ini yang keterima. Langsung sujud syukur, aku kok bisa diterima gitu. Tapi sambil mikir duitnya dari mana? Ini nanti bapak ngirimannya gimana meskipun gratis gitu ya, karena nggak ada penghasilan pasti. Saya bingung juga ini nanti si Mak ngirim untuk kos, untuk makan, ini gimana ya. Tapi karena itu susah itu ya saya senang ya. Lanjut terus, malah tetangga ada yang nanya ya Pak Yahya duit piro kok anaknya bisa ditompo neng stan. Anaknya kok bisa diterima di stan, 10 juta apa piro, dikiranya apa nyukup padahal nggak ada. Iya. Terus ya pas di Jakartanya juga aku mikir ini bapak sama si Mak jual apa ya kok bisa ngirimin aku gitu. Itu jual apa itu dulu Bu? Ya, Jual emas, tabungan? Kalau punya ya nggak bilang-bilang anak lah. Pokoknya memang disimpan turuti aja. aja gitu, turuti aja. Pokoknya uang kos dulu tuh 350. Ribu. Oke, akhirnya dapat kiriman. Dapat kiriman. Berapa lama itu? Berapa lama? 3 Kuliahnya tahun. dibiayain sama orang tua itu 3 tahun. untuk kehidupan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu pas Krismon ya Pak ya, pas Krismon, susah terus jualan jagung. Saya kan waktu itu nggak ada HP, nggak ada apa, pakai surat ya, pakai surat. Jadi kata Bapak sih di Pekalongannya sambil jualan jagung bakar hasil sawah bengkok tadi sambil dijual di depan rumah. Ya Mak, sambil jual. Terus itu yang untuk biaya ya. Untuk ya adik-adik untuk nyambung hidup itu ada yang snack Dikemas. dikemas diiniin lilin gitu adik-adik itu. Jualan itu. Bukan jualan, buruh Oh, punya orang. Oh, jadi jasanya bungkusin snack, terus pemulung, mulung apa? mulung bungkus Sarimi. Tahu? Untuk dijual kembali. dijual kembali, iya. Itu di sekitar mana memulungnya? Siapa yang memulung?
Bapak atau anak-anak? Bapak dengan Anak-anak. anak-anak. Oh, jadi keliling-keliling gitu nyari bungkus-bungkus Iya, di mie instan sampah-sampah. itu, sampah-sampah dijual. Dijual gitu. Sampai segitunya. Iya. Itu nggak malu sama tetangga-tetangga, Pak? Enggak. Kenapa nggak malu? Ya seharusnya malu wong Tapi kan- sampai di jauh-jauh kok. Nggak Oh, kelihatan jadi- orang. Sampai ke Dongmuni. Oh, jauh dari rumah. Jauh dari rumah. 2005. Penghasilannya berapa itu kalau jualan Ya pokoknya ya cacing kepanasan. Sampai ke mana? cacing kepanasan menggeliat terus lah ya. Iya, Pokoknya joget-joget. nyari uang bagaimana supaya anak-anak bisa sekolah. Ini kan baru satu cerita, tapi adik-adik yang lain akhirnya bisa sekolah sampai sarjana itu dari mana uangnya? Iya, sambil kerja. Kebetulan adik-adik saya tuh pinter-pinter, semangat sekolahnya tinggi ya. Karena mungkin karena situasi di rumah juga ada yang kerja di pabrik sambil ayo jangan putus sampai SMA kuliah, ayo kuliah. Sambil kerja di pabrik waktu itu. Bayar Adik yang sendiri. kedua bayar sendiri. Ada yang sambil jogo umprit, artinya sawah orang. Busa, burung-burung Iya, itu. Anak Joko yang kelima, emprit. Bu. anak yang ke Emprit itu burung emprit ya. Burung Iya. emprit ya. Digusah gitu Gusah. supaya nggak makan padi. Itu juga dibayar. Tadinya orang. Jadi segala cara digunakan. ada yang jadi kasir di supermarket gitulah sambil kuliah. Jadi ada kesadaran ya dari adik-adik juga bahwa orang tua nggak mampu, jadi harus berjuang untuk mencari tambahan biaya gitu Iya. untuk kuliah. Iya, Jadi sekarang ini dari 8 itu yang S2 tadi berapa? 3 ya, 3. 3 Tiga. S2. Terus yang lain S1. Yang lain S1, yang satu Sarjana muda yang sudah siap-siap untuk S1 lagi. Iya. Mbak Iva bisa jelaskan, adik-adik ini sarjana apa aja? Kuliahnya di mana saja? Saya di STAN, adik kedua di Unikal. Unikal itu Universitas Pekalongan. Oh iya. Yang ketiga Hernianti di UNS, Sarjana hukum. sarjana hukum, udah S2 juga. Agus Hamzah. Terus Agus Hamzah di Unsud, udah S2 juga. Sarjana hukum. Ila UNS. UNS, bukan. Sampai UNES, lupa ya, UNES, saking banyaknya. UNES, oke. Terus? UNS, Ila, terus Syekh di UNY, Sihatun Nikmah di UNY, terus ini di STAN, terus yang bontot di Unikal. Oke, saking banyaknya ini ya. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Setelah Bapak dan Ibu lihat anak-anaknya udah sukses gini, apa harapan Bapak dan Ibu? Ya itu anak-anak ya bisa bahagiaan orang tua. Itu hati-hati sama masyarakat. Ini membuktikan sekali lagi kita lahir dari keluarga tanda kutip miskin, orang tua pendidikan rendah, tapi tidak membatasi Iya. diri kita, anak-anak kita untuk tumbuh berkembang, mengenyam pendidikan setinggi-tingginya ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat banyak orang. Terima kasih Pak Yaya, Bu Maya, Mbak Iva ya. Berikutnya saya akan bercerita tentang sepasang suami istri yang sepakat tidak akan mewariskan harta mereka untuk dibagikan kepada anak-anak. Tetapi mereka sepakat bahwa harta yang mereka miliki saat ini harus dimanfaatkan untuk pendidikan anak dan cucu, mungkin bahkan sampai cicit. Kenapa ada pemikiran seperti itu dan apa yang mereka lakukan? Ikuti terus Kick Andy. Lebih baik mati saya di Jawa daripada di Sumatera gitu. Karena anggapan saya sorga itu dekat dari Jawa. Betapa pendidikan bagi sepasang suami istri ini menduduki posisi yang sangat penting. Sehingga dia tidak ingin mewariskan harta bendanya untuk dibagikan kepada kelima putra-putranya. Tapi dengan caranya sendiri, dia akan mewariskan pendidikan. Apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini? Mari kita sambut
Horaman Saragih dan Pintauli Sitorus. Horas. Silakan duduk. Jadi Anda berdua berasal dari mana? Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pematang Siantar. Iya. Sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Kandis, Provinsi Riau. Umur kalau boleh tahu berapa sekarang? Umur saya sekarang ini jalan 78 tahun, Pak. Kalau Bu Pinta? 70. Saya dengar bahwa Pak Horaman dan Bu Pinta ini mengambil keputusan untuk tidak membagikan harta yang saat ini dimiliki untuk kemudian menjadi milik dari 5 anak ini. Iya. Jadi harta itu tidak dibagi? Tidak. Lalu diapakan hartanya ini? Jadi harta itu kami temui notaris bahwa harta kita ini tidak bisa diperjualbelikan, tapi hasilnya harus menyekolahkan anak sampai setinggi-tingginya. Artinya ini untuk cucu? Cucu, oh. Cucu dan cicit. Makanya sampai cicit, pokoknya sampai selama harta itu masih ada, hanya boleh dipakai untuk pendidikan? Untuk pendidikan. Supaya sekolah mereka semua. Bapaknya dan mamanya jangan kesulitan membiayai sekolahnya. Oh, maknya berarti menantu juga disuruh untuk saya dan sekolah. Anak saya jangan juga. sampai susah menyekolahkan cucu cicit saya. Itu cerita. Siapa yang mau sekolah Pak, saya sekolahkan. Wah, ini menarik ini. Ini saya mau meniru nih. Iya. Walaupun saya sudah ke notaris, di notaris itu perjanjiannya adalah harta dibagi kepada 3 anak dengan sama rata, nggak peduli kakak, nggak peduli adik. Tapi saya mulai berpikir ulang ini. Jangan-jangan memang tidak boleh bagikan anak-anak ini harta, tapi bagaimana harta itu bisa untuk menyekolahkan anak cucu cicit saya nanti ya. Iya. Jadi terima kasih nih, ide bagus ini. Iya. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu liputan berikut ini. Bagi Horaman Saragih dan sang istri Pintauli Sitorus, pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup anak-anak mereka. Keyakinan itu didapat dari pengalaman pasangan ini. Pintauli yang mendorong dan membantu biaya sang suami melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana. Dengan bekal pendidikan itu, Horaman Saragih dapat meniti karir yang bagus di Departemen Tenaga Kerja. Saat ini, 3 orang anak mereka telah menyandang gelar doktor, sementara 2 orang sedang menyelesaikan pendidikan S3. Sebenarnya orang tua keinginan supaya anaknya tuh bisa ngambil S3 semua gitu loh. Iya, dan saya pun juga kepingin juga ngambil S3, dan sekarang saya S3 nih. Ya memang orang tua saya di sini begitu gigih memperjuangkan anaknya. Dia berusaha bagaimana supaya anaknya itu sekolah gitu loh. Saya memang mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mendorong semangat dan membuat kami juga mau menuntut ilmu. Bukan hanya pada anak-anak mereka, Horaman Saragih dan Pintauli juga mendorong dan membiayai pendidikan menantu mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Awalnya saya kan memang perawat. Nah, jadi dimotivasi dengan mertua saya sendiri, saya disekolahkan lagi ngambil D3 kebidanan karena itu kan perlu buat pendidikan untuk kita bekerja kan. Gimana ya kita namanya menantu dikuliahkan, pasti senang, semangat, ada motivasi dari keluarga mertua gitu. Pasangan Horaman Saragih dan Pintauli Sitorus juga memikirkan pendidikan cucu-cucu mereka. Mereka sepakat dengan 5 orang anaknya untuk tidak membagi harta mereka, namun dijadikan dana abadi untuk pendidikan cucu-cucu.
Kepedulian akan pentingnya pendidikan juga diwujudkan Horaman Saragih dan Pinta Uli Sitorus dengan mendirikan sekolah menengah pertama SMP Tunas Bangsa pada tahun 2004 di Kandis, Kabupaten Siak, Riau. Sekolah ini gratis bagi suku Sakai, sedang bagi anak dari suku yang lain ditarik biaya. Namun dengan biaya yang rendah. Horaman Saragih dan Pinta Uli Sitorus berasal dari keluarga sederhana dan pendidikanlah yang mengubah nasib mereka. Sehingga mereka paham betul pentingnya pendidikan bagi masa depan seseorang. Kembali ke Pak Horaman dulu ya. Jadi masa lalu Anda juga pahit ya. Anda ditinggal orang tua sejak kecil ya? Iya. Jadi, umur saya 1 tahun, ibu saya meninggal. Sampai hari ini saya tidak tahu bagaimana wajahnya. Tapi kawin lagi bapak saya, ibu saya ini terus menganggap kami sebagai anaknya. Nah, setelah lulus SMA, saya melamar Akademi Militer. Lulus dari Kodam 2, dikirim ke Magelang. Rupanya di sana ada lagi latihan, namanya Pantohir, disuruh pulang karena kalah. Oke, Saya tidak mau pulang ke Medan atau ke Siantar. Lebih baik mati saya di Jawa daripada di Sumatera gitu. Karena anggapan saya sorga itu dekat dari Jawa. Saya lihat Pak, orang-orang kan semua famili pulang dari Jawa hebat-hebat. Hebat-hebat ya. Nah, Berarti kalau saya surga lebih tinggal- dekat dari Jakarta. Iya, larilah ke Bandung Pak. Di Bandung saya apa kehidupan, famili pun tidak ada. Makan dari mana? Menjual kartis Pak. Calo. Jakarta, iya Jakarta, Bandung Jakarta, Bandung Surabaya, Semarang, ya asal makan kan Pak. Nah pagi-pagi saya lihat banyak koran di alun-alun. Buat apa ini Pak? Mau dijual. Jadilah. Saya tanya, mau dijual? Mau kau menjual? Oh mau Pak, berapa? Kalau laku 10 sama kau uangnya 1 katanya. Waktu itu 10 sen, 1 ketip. Berapa lama hidup susah seperti itu? 1 tahun Pak. Setelah itu? Setelah itu kan menjual koran, ada pengumuman penerimaan Akademi Industri Militer, Pabrik Senjata dan Mesiu. Wow. Pindad ini ya? sekarang ini Pak. Oke. Jadi Daftar saya ke ini sana? Lamar, ujian, masuk. Wow. Gitu, Pak. Masuk memang kita dibiayai Pak. Terus ketemu ibu kapan ini? Nah jadi tahun 72 abang saya ini kan tentara, pangkatnya kapten, ditempatkan di Aceh. Kirim surat sama saya di Bandung, pulang dulu kau, mau kawin saya tanggal 21 katanya, Agustus tahun 72. Nah, jadi pulang, ditujukan ini Pak. Langsung cocok? Ya, mau kau ini, ada Pinta Uli Sitorus. Ayo kita lihat, cantik katanya. Wah, ini cantiknya gimana gitu. Terus kenapa ibu mau sama Pak Horaman waktu Ya itu? itulah. Apa menariknya Pak Horaman ini? Datanglah bapak ini ke sana, Iya. ditunjukin oleh paribannya. Iya. Ada di sana baru turut cantik katanya. Iya. Memang aku dulu kembang desa Pak. Iya, bukan bohong. Iya. Iya, cantik. Memang apa? luar biasa Pak Horaman ya, Nah, jadi memetik datang dia ke sana, kembang Pak. desa. Nah tapi kenapa kembang desa kan punya banyak pilihan, kenapa pilihannya jatuh kepada Pak Horaman? Apa hebatnya Pak Horaman ini? Ya jadi gini Pak, dia kan datang dari Bandung. Hah. Jadi ya mau kau ke Bandung katanya. Gimana ya? Gitu. Mikir aku. Tapi mungkin di Bandung lebih enak. Karena dia udah sarjana muda, udah pegang negeri. Oh jadi bukan lihat fisiknya, bukan lihat siapa dia, Ya, tapi lihat juga masa ganteng. depan. Ganteng juga. Oh ganteng juga. Iya. Oh oke. Jadi sudah itu ya, nanti aku tanya dulu mama. Ya gimana mak? Ya pergilah kalau mau. Ya,
sama udamu katanya. Ya udah, saya pergi, itulah. Jadi mau Awal sama mula. dia. Saya kira enak dia kawin sama dia, tahu-tahu prihatin. Oke, masih pahit hidupnya ini. Masih pahit, Pak. Iya, karena saya dengar cerita Pak Horaman ini didorong ya sama Bu Pinta untuk ayo kamu sekolah lagi. Sekolah lagi. Betul Ya, itu. sekolah bahkan Ibu Pinta rela untuk biar aku yang cari uang. Iya. Kau dagang. sekolah aja. Iya. Jadi betul. mama saya juga membantu. Kasih Beruntung modal, sekali, Pak kasih Horaman apa ini. gitu. Iya. Ada punya kalung aku 1 gram aku jualin. Demi untuk sekolah Sudah mau suami. sekolah, tapi kami janji kamu harus nurut sama saya. Aku nurut sama kamu. Kenapa kamu ngomong gitu? Ya, 1 nggak boleh main judi. Kedua jangan main perempuan. Mantap. Jangan mabok. Mantap. Mau? Mau. Mau. Udah saya sekolah Pak. Dia. Luar Kadang-kadang naik biasa. sepeda. Itulah pahitnya Pak, naik sepeda. Udah gitu aja Pak. Selama tamat ada 4 tahun itu ambil S1. Lulus. Luar Udah biasa. punya anak berapa lah dia saya waktu itu. Sudah punya anak waktu Udah itu? punya anak juga terus. Anak pertama. Anak Jadi pertama, anak bagaimana kedua. mengatur keuangan? Ngontrak rumah juga Pak itu. Belum punya Pahit. rumah? Belum punya rumah. Jadi 1,5 tahun anakku lahir Hohen, baru aku punya rumah. Ini yang saya mau ceritakan di acara Ki Candy, bagaimana perjuangan orang tua dengan segala penderitaan tadi yang diceritakan. Pertama, masing-masing sadar bahwa pendidikan itu penting sekali ya. Iya, Pak. Jadi Bapak walaupun sudah bekerja, tapi Ibu dorong agar kamu kuliah lagi. Iya. Urusan rumah tangga biar aku yang berjuang, begitu kira-kira. Iya, iya, Walaupun Pak Horaman juga punya gaji. Iya. Tapi kan kalau diandalkan untuk kuliah dan untuk kehidupan anak-anak pasti tidak cukup itu Nggak ya. cukup. Jadi ibu juga berjuang ya. Nah, nanti cerita ya. Nah, anak-anak ini bagaimana masa-masa ketika mereka harus sekolah, kemudian apa yang ibu dan bapak lakukan untuk membuat mereka semangat untuk berpendidikan setinggi-tingginya ya. Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Rumah kami mengontrak, kadang-kadang nyamuk pakai kudamu. Nggak ada Panas. kipas. Keringatan baju. 3 kali ganti satu malam baju ini. Diganti Karena mama keringat. bajunya. Bu Pinta dan Pak Horaman ya, tadi saya sudah dengar dan saya yakin penonton juga menyimak bagaimana perjuangan ya Pak Horaman dan Bu Pinta ya di tengah situasi dan kondisi ekonomi yang tidak gampang, itu ternyata mampu mendorong Pak Horaman untuk melanjutkan sekolah dan kemudian 5 anak-anak ini juga berhasil ya. Iya Pak. Nah, masih hafal nggak Pak Horaman? Anak-anak ini pendidikan tertingginya sampai di mana? Masih Iya. ingat atau tidak? Ikan Pak. Nah, coba yang nomor 1. Nomor 1 ini dulu saya arahkan sebenarnya sekolah pendeta. Dia akhirnya memilih ke bagian hukum. Hukum. Nah, lulus dia S1 di Jakarta, S2 juga di Bandung. Nah, S3 ini di Bandung Pak. Baik, yang nomor 2. Yang nomor 2 ini jurusan apa? Komputer. Sarjananya. Lulus dia S1 komputer, masuk tentara. Terus disekolahkan apa dia? Tentara lagi. Ke Master Pertahanan dan Keamanan. Di mana itu? Di Jakarta ini Pak. Di Hankam. Universitas Hankam itu. Nah, kemudian dia pernah 2 kali tugas tentara PBB ke Kongo sama Libanon. Ya, Libanon ya Pak. Anakku ini. Baru dia ngambil doktor. Mantap. Nomor 3. Nomor 3 ini dia pertama sekolah teknik di Ukrida, Jakarta ini. Ya, dilanjutkan ngambil master teknik juga tentang IT. Nah, terakhir dia ngambil doktor di UI juga. IT juga dia, telekomunikasi. Anak keempat. Anak keempat ini si Hendra, S1. Apa D3 dulu?
Oh iya, Oh, D3 dulu, dulu. D3 kesehatan. Nah, Manajemen rumah sakit. manajemen Pak, perumah sakitan. Ngambil S2 dia di Universitas Veteran ya. Nah, ngambil S3 dia di Malang Pak, jurusan ekonomi. Itu, Dan Pak. yang terakhir, Yang terakhir ini jurusan psikologi. jenjangnya sampai Sampai ke sarjana ini S3. S3 juga, dokter juga. Iya, dari Bogor, Oke. Pak Universitas Masih Pakuan. psikologi. Iya, itu. Oke. Baik, kalau gitu kita salah satu kita undang untuk mendampingi ya supaya bisa cerita dari perspektif anak tentang masa lalunya ya. Boleh Pak, boleh. Mari kita sambut Profesor Hoga Saragi. Nah, ini panggilannya Prof. Apa kabar Prof? Terima kasih Bang. Silakan duduk, silakan duduk. Tunggu dulu, biasa kalau kita panggil Prof gitu kan artinya umur udah mulai gimana gitu ya, senior. Ini umur berapa ini? Pas puji Tuhan, anugerah Tuhan 40 tahun pas Bang Andi. Wis. Guru besarnya. Iya. Sekarang umur berapa? Saya lahir 76, 45-an lah. Oh, jadi pas 40 40 guru besarnya keluar dapat SK-nya. guru besar. Iya. Oke. Profesor. Jadi umur 40 sudah profesor. Iya. Saya ngaku-ngaku profesor. Itu pun nggak diakui. Aduh, sedih sekali. Boleh cerita nggak? Ini kan kalau kita lihat semua sudah sukses ya. Iya. Orang hanya melihat biasanya, oh iya hebat, sukses. Tapi orang lupa bagaimana proses. Iya. Penuh dengan onak dan duri perjalanan ini, apalagi orang tua ya. Coba masa-masa kecil itu masih ingat nggak bagaimana susahnya hidup waktu Iya. masa kecil? Jadi ini mohon izin sama Abang Owen, Abang Hondor, adik Hendra, adik Raja. Memang waktu kecil itu kita Bang, selalu Bapak Mama ini ya, mengumpulkan kita pada satu meja untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jadi saya ingat selalu itu sore sampai nanti jam 8 malam itu belajar. Bahkan adik saya si Raya ini suka lari-lari, si Hendra gitu kan, kita tangkap, kita ikat di meja biar belajar gitu. Terus Mama juga selalu ngajarin garis-garis, segitiga, apa gitu. Sampai kita bisa baca tulis hitung gitu. Jadi di rumah ini ketat juga disiplin belajar ya? TK. Iya, Disiplin ya? disiplin. Jadi memang kan kami sering misalnya ada selisih paham, tapi Mama selalu, nih saya aja nih pukul-pukul gitu. Jadi nggak boleh mukul adik atau abang gitu, jangan berantem. Mama pura-pura ngambilin baju, udah saya kabur aja dari rumah. Jangan mak, kita jadi nangis, akhirnya kita bersatu lagi semua. Dulu waktu kecil katanya giliran mau makan tuh pembagian ketat sekali. Coba cerita apa yang terjadi di rumah? Jadi gini Pak, saya masak udah tengah 4, nyuci semua. Setengah 4 pagi. Subuh. Beres semua jam 5. Tengah 6 aku ke pasar belanja untuk sembako jualan. Bapaknya udah mandiin anak-anak, udah siap di meja apapun yang ada. Jadi itu pagi-pagi udah dikasih bapaknya. Jadi aku rajin, bikin bakwan, bikin makanan. Tapi anak ini nggak pernah saya kasih 100 perak buat jajan. Oh jadi nggak ada uang saku, Nggak ada. saku gitu. Telur itu. Jadi kita Jadi kalau lapar di sekolah bagaimana? Jadi kita ya lihat aja teman-teman makan apa gitu Bang. Tapi kita selalu disediain Mama di rumah memang. Ketawa. Jadi kami nggak pernah pegang uang Bang dari kecil. Karena itu misalnya kan sebelah saya nih ada guru kadang-kadang kan fotokopi harus bayar 500 perak. Jadi kadang saya nanti saya bilang ke gurunya, besok saya kasih tahu Mama, nanti baru saya kasih ke gurunya Bang. Atau saya pinjam ke sebelah teman sebangku. Nanti dia talangin. Nah besok saya bilang, Mak, ya dikasih. Jadi bahkan gini Bang, saya ingat dulu gini. Bapak Mama itu bilang gini, waktu itu kan kami udah kerja, udah semuanya sarjana. Udah kalian pacaran kek, Papa Mama mau minang cucu gitu, mau ngomong cucu gitu kan. Nah abang saya nomor 2 kali nangis Bang waktu itu. Kenapa? Atau yang keempat. Kenapa? Karena gimana mau pacaran Mak, uang aja nggak pernah dikasih. Nggak ada modal. Iya. nggak ada modal. Jadi akhirnya Bapak Mama mencetuskan Bang. Oke, setiap malam minggu dikasih. Dulu berapa ya gitu. Nah ternyata begitu kami jalanin, uang itu juga nggak digunakan, itu ditabung Bang malah. Jadi didikan orang tua inilah ajaran Bapak, ajaran Ibu itu sangat bagus sekali. Artinya bahwa kami betul-betul bisa berlima ini kompak, bersatu, rukun, tidak pernah ribut. Soal telur bagi 5 itu betul itu? Betul. Jadi gini anak-anak ini kalau siang udah ngumpul semua, ada yang pulang sekolah, ada yang TK masih kecil. Saya beli talam.
bagi yang besar. Iya. Abang 1, 2, 3, 4, 5. Duduk bulat. Iya. Saya sendok nasi 3 piring. Di tengah. Tengah-tengah. Terus? Bikinlah sayur, daun ubi. Iya. Bikin tahu. Kadang-kadang 2 telur itu bagi 5. Makan. Bikin teko 1. Bikin gelas yang tertutup plastik. Ayo berdoa. Siapa bikin 2 abang? Makan. Yang kecil aku hapin. Habis makan semua cuci tangan udah. Terus sudah habis makan Pak, aku sisanya. Kebagian ikan, enggak kebagian udah aku makan. Kalau pamannya orang ini belajar susu encer saya bikin Pak, nanti jam 10 jam 9. Susu encer itu maksudnya apa? Karena nggak bisa kental Pak, nggak cukup. Oh, lebih banyak air daripada susu. Apa bikin teh manis. Susu encer, iya. Iya. Sekarang ketawa ya. Dulu Pak. Pasti sedih itu ya. Iya sedih. Minum susu Jadi rasa kadang-kadang air saya itu bikin ya. roti, apalagi Betul, ini kadang-kadang jam 2 belajar malam. Saya rebus telur, makan ini. Bikin teh manis, ini Pak. Ya itu. Jadi aku pahit Pak, penghidupan saya itu. Tapi ngurus anak ini sungguh-sungguh Pak. Jadi kalau malam Pak, karena kami itu kontrak rumah kami mengontrak, kadang-kadang nyamuk pakai lampu, nggak ada kipas. Keringatan bang. 3 kali ganti satu malam baju ini. Diganti karena mama keringat. bajunya. Baik, jadi Ya, Bu itu. Pinta, Pak Horaman ya, lepas dari tertawa seperti ini pasti dulu nggak bisa ketawa itu ya, karena pahit betul hidup ini ya. Tapi faktanya hari ini Bapak dan Ibu berhasil. Ya, kalau kita lihat dari pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak juga, dan cucu-cucu tentu saja. Jadi ini sekali lagi pembelajaran, termasuk buat saya pribadi, ini pembelajaran yang berharga. Nah, dengan apa yang Pak Horaman dan Bu Pinta lakukan, ya, bisakah sampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini, di mana orang tuanya sering putus asa, ya mungkin oleh karena kemiskinan, mungkin karena pendidikan yang rendah, kemudian merasa bahwa ya sudahlah anak-anak terserah nanti itu urusan Tuhan. Padahal ini kan kalau dilihat bukan urusan Tuhan, kita harus berjuang ya. Nah, kemudian bahkan Bapak Ibu mendirikan yayasan, tadi ada sekolah, bikin sekolah, kemudian bikin rumah sakit ya. Ini kan sesuatu yang sangat positif. Entah Pak Horaman atau Bu Pinta bisa sampaikan sesuatu untuk orang tua yang selama ini mungkin merasa putus asa, merasa kemudian nggak berdaya ya. Kalau kita lihat cobaan hidup kan berat sekali. Nah, adakah yang mau disampaikan untuk membangkitkan semangat dari keluarga-keluarga yang ingin sebenarnya anak-anak juga berpendidikan tinggi tapi kadang-kadang putus asa, patah semangat? Ya, kami orang Batak ini kan ada itu Pak, ya falsafah lah. Apa itu falsafahnya? Hugogo pemasari, Arian gebotari, lau pasikolah kon geleki. Artinya? Saya kerja keras, bekerja untuk menyekolahkan anak saya supaya bisa dia seperti anak orang yang normal menyekolahkan anaknya. Gitu. Itu nyanyiannya, Pak. Baik. Jadi Falsafah hidup. orang tua jangan berpikir bahwa anaknya cukup pada pendidikan yang rendah tapi harus berjuang. Berjuang. Agar anaknya bisa sekolah Iya, setinggi-tingginya. itu, Pak. Baik. Ya, Pak, waktu anak-anak itu masih kecil, selalu saya bawa ke gereja. Sekolah minggu. Jadi pendidikan. Biarpun aku nggak ke gereja, anaknya duluan saya antar. Baik. Jadi Nah, itu. agama juga penting. Agama pun. Jadi terus saya antarin 5-5-nya. Senanglah. Sampai sekarang tidak pernah mau melawan. Pendidikan moral dan agama juga penting ya. Iya, itu aja Baik. Pak. Iya. Terima kasih Bu Pinta, terima kasih Pak Horaman, terima kasih Prof. Iya, sama-sama. Bang. Baik. Dan berikutnya tamu kita adalah seorang ibu atau orang tua tunggal, single parent. Jadi dia berjuang menyekolahkan anaknya walaupun suaminya meninggalkan dia justru pada saat usianya masih muda. Tapi faktanya 5 anaknya juga sukses dalam pendidikan. Bagaimana perjuangan perempuan yang menjadi orang tua tunggal ini? Ikuti terus Ki Kandi. Kadang itu saya kalau ada masalah itu menangis Sendirian. sendiri ya. Tapi saya tidak mau dilihat anak-anak saya.
Ini perjuangan seorang ibu single parent yang berhasil mendorong dan berupaya agar anak-anaknya sukses dalam pendidikan, termasuk sampai tingkat doktoral. Siapa dia? Mari kita sambut Suharni. Bu Suharni, terima kasih. Silakan duduk. Jadi Bu Suharni ini asalnya dari mana? Saya dari Sragen, Jawa Tengah. Sragen, Ya. iya. Jadi betul, Bu Suharni ini orang tua tunggal? Ya. Benar. Jadi suami meninggal ketika ibu umur berapa? 36. Baik, tapi sesudah itu tidak menikah lagi? Tidak. Dengan berapa anak waktu itu? 5. Jadi suami meninggal saat ibu masih umur 36 dengan 5 anak? Ya. Kemungkinan menikah lagi kan ada, kenapa nggak memilih menikah lagi? Saya kasihan sama anak-anak Bang Andi. Kasihan sama anak-anak, kenapa kasihan sama anak-anak? Kasihan karena nanti kalau sayang sama anak saya, kalau nggak sayang kan kasihan anak-anak saya. Oh, jadi takut suami nanti tidak sayang pada Ya, anak-anak. ya, ya. Sehingga ibu lebih memilih berkorban demi anak-anak. Ya, ya. Itu yang ibu lakukan. Ya. Pekerjaan ibu apa? Dulu waktu bapaknya meninggal, Mm-mm. saya ibu rumah tangga biasa. Setelah suami meninggal, Setelah suami meninggal itu membuka usaha toko kelontong. Tapi juga toko kelontong kecil-kecilan Bang Andi. oke. Karena ya modalnya tidak ada waktu itu. Lah yang Suami tidak meninggalkan harta atau pensiun gitu atau kalau pensiun tidak ada, tapi dulu juga pernah suami saya itu memelihara sapi. Lah sapinya kan dipelihara orang lain, namanya kalau di Jawa itu digaduh. iya. Nanti kalau dijual keuntungannya berapa dibagi 2. Tapi lama-lama itu ada yang menipu juga. Modalnya aja nggak dikembalikan, apalagi saya juga tidak dikasih keuntungannya juga tidak. Baik, nanti cerita lebih lanjut. Ya. Karena saya dengar sekarang anak-anaknya juga sekolahnya bagus. Ya. Nanti jelaskan sampai tingkat apa, tapi saya dengar ada yang sudah jadi doktor. Itulah perjuangan seorang ibu orang tua tunggal. Iya. Ya. Ya. Nah, nanti cerita, sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pendidikan adalah gerbang masa depan. Itulah kalimat yang tertanam pada diri Suharni. Guru honorer di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong, Sragen, Jawa Tengah ini mempunyai 5 orang anak dan kelima anaknya mampu meraih gelar sarjana. Bahkan anak pertamanya meraih gelar doktor di Jepang. Dengan gaji yang tak seberapa, Suharni membuktikan bahwa uang bukanlah kendala untuk meraih masa depan. Kerja keras, ketekunan, dan doa mampu mengatasi kendala biaya. Sekilas Bu Harni karena sudah berteman agak lama, Bu Harni seorang ibu single parent yang kebetulan punya 5 anak, semuanya cewek. Dan alhamdulillah ini sangat luar biasa perjuangan beliau dalam keterbatasan sebagai guru honorer swasta dengan tanggung jawab yang dipikulnya untuk membesarkan, mendidik, menyekolahkan putrinya yang 5 ini. Dan karena saya lihat memang luar biasa, semuanya sarjana. Bahkan yang anak pertama Mbak Retno itu malah S3 di Jepang. Luar biasa. Ya bisa menjadi inspirasi dari teman-teman. Kemudian perjuangan beliau sangat luar biasa, sederhana, bersahaja. Ya kebetulan Bu Harni sosok guru perempuan yang sudah lumayan agak tua, jadi bisa menjadi contoh teman-teman yang lain. Meskipun tanpa sosok suami di sampingnya, tak lantas menyurutkan semangat Suharni untuk terus mendorong anaknya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Suaminya telah meninggal dunia pada tahun 2001 karena sakit. Namun guru honorer sejak 2005 ini selalu bersyukur karena mampu mengantarkan anak-anaknya menempuh pendidikan tinggi. Ibu itu sosok yang tangguh, kuat, disiplin, pekerja keras,
dan bertanggung jawab. Ibu itu selalu mengajarkan bangun pagi, sholat tahajud, terus habis itu belajar ya pagi-pagi kayak gitu, terus nanti sholat subuh dan lanjut ke pekerjaan lainnya. Bagi Suharni, sekalipun hidup dalam kesederhanaan, ia terus berjuang untuk memberi pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Bu Suharni, ini kan tadi setelah suami meninggal, Ibu kan buka toko kelontong kecil-kecilan ya, dengan modal kecil tadi. Nah, kemudian bisa jadi guru SMK, ini bagaimana ceritanya? Nah, itu ceritanya begini, Bang Andi. Waktu itu kan tahun 2005, itu saya diberitahu oleh temannya adik saya. Dari situ saya terus mencoba melamar. Dulu waktu itu saya melamar di 2 tempat, di SMA dan di SMK. Lah yang dipanggil itu yang di SMK Muhammadiyah itu. Ibu sendiri pendidikan formalnya apa? Saya dari Sastra Jawa UNS, Pak. Apa yang Ibu lakukan untuk bisa menghidupi 5 anak ini? Ya saya kerja keras, Bang Andi. Jadi dari bangun pagi itu saya ngurusi anak-anak, masak, lalu menyiapkan sarapan, terus menyiapkan itu yang anak-anak untuk sekolah. Habis itu setelah saya mengajar terus ke sekolah juga. Tapi biaya ini kan nggak gampang untuk menghidupi anak-anak dan menyekolahkan mereka. Kalau biaya itu ya saya percaya kepada Allah, nanti pasti ada jalan. Itu kan dari SD, SMP, SMA, kemudian 5 anak ini sarjana semua? Ya, semua sarjana. Yang terakhir ini, yang bungsu itu kan sudah lulus D3, ini mau lanjut ke S1. Terus yang nomor 1, dulu dari S1-nya dari IPB, lalu dapat beasiswa S2 dan S3 ke Jepang. Nanti cerita ya bagaimana sampai kemudian bisa jadi doktor di Jepang. Tapi saya membayangkan ya, kalau sepasang suami istri itu kan kalau istrinya lagi lemah, lagi down, lagi putus asa, itu kan bisa ada orang yang membesarkan hati ya, yang bisa jadi tumpuan kita untuk bicara. Ibu kan sendirian, pernah nggak kemudian merasa putus asa gitu loh? Aku kok nggak ada siapa-siapa untuk berkeluh kesah, untuk ikut membesarkan hatiku. Pernah nggak ada merasa putus asa gitu? Ya pernah, Bang Andi. Kadang itu saya kalau ada masalah itu menangis. Menangis sendiri ya. Tapi saya tidak mau dilihat anak-anak saya. Saya itu kalau sedih, kalau ada masalah itu saya masuk kamar. Saya masuk kamar, tidur itu aja. Nanti kalau sudah agak lumayan tenang, saya mengambil air wudhu untuk sholat gitu. Jadi anak-anak nggak tahu kalau ibu lagi sedih ini? Nggak tahu, kadang-kadang itu ya cuma tanya, enten apa Bu gitu, ada apa Bu gitu. Tapi saya juga saya pendam dalam hati saya sendiri, karena saya takut anak-anak saya nanti malah tambah down, tidak mau sekolah gitu. Soal pendidikan ini memang ada kesadaran dari ibu sejak awal bahwa anak-anak memang harus punya pendidikan yang tinggi, atau kesadaran itu datang belakangan? Saya itu dulu berpikir gini, Bang Andi. Saya pokoknya sudah dalam hati saya itu berjanji. Saya harus bisa anak-anak saya bisa mandiri. Saya bisa menyekolahkan anak saya bisa mandiri, bisa mencari uang sendiri, tidak seperti saya. Dulu kan saya ditinggal suami kan belum bekerja, Bang Andi. Dulu itu waktu suami meninggal itu saya juga punya rasa bingung, sedih. Bagaimana saya ditinggali 5 orang anak, saya tidak bekerja. Itu saya juga sedih apa yang saya alami, lalu jangan sampai itu dialami oleh anak-anak saya seperti itu. Jadi ini walaupun anak-anak perempuan, mereka harus sekolah setinggi-tingginya,
agar mereka bisa mandiri. Iya, Karena ibu punya pengalaman ditinggal suami pada saat nggak ada kerjaan. Saya bingung mau ngapain gitu. Dulu seperti itu waktu awal-awal. Baik, nanti setelah ini kita dengarkan ya pengalaman salah satu anak, bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana mereka menilai atau melihat ibunya. Sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Waktu awal-awal bekerja saya cuma dapat 8 jam Bang Andi. Jadi gajinya cuma 165.000 waktu itu. Baik, Bu Suharni. Iya. Ibu ingat nggak anak-anak ini sarjana apa aja? Ingat, insya Allah. Coba saya mau tahu. Anak yang pertama sampai anak yang kelima, coba sebutkan sarjana apa mereka. Yang nomor 1 itu Retno Wahyu Nur Hayati, itu sekarang sudah doktor dari Teknik Kimia Universitas Osaka, Jepang. Osaka, Jepang. Yang nomor 2 itu Novia Diah Kusuma Dewi, itu dari Universitas Negeri 11 Maret. Sarjana apa? Sarjana Pendidikan Fisika, sekarang ngajar di SMA 5 Depok. Baik. Yang ketiga Agustin Ayu Kusumawati, itu dari Fakultas Matematika Universitas Diponegoro, Bang Andi. Sekarang bekerja di Badan Kepegawaian Negara di Jakarta sini. Baik. Terus yang nomor 4 Yuliana Diah Kusuma Dewi dari Universitas 11 Maret, jurusannya Teknologi Pangan. Sekarang bekerja di Solo. Terus yang terakhir Janita Diah Kusuma Ratna dari Universitas Diponegoro, Semarang. Kalau gitu kita panggil aja anak pertama, Retno Nur Hayati. Mbak Retno, silakan duduk. Ya, bisa cerita bagaimana kok bisa melanjutkan sampai S3 di Jepang ya? Ya, jadi saya lulus S1 dari Institut Pertanian Bogor. Pada waktu itu saya lagi, kan biasanya kalau kita mahasiswa tingkat akhir itu kan ada penelitian tugas akhir gitu kan ya. Kemudian pada waktu itu kebetulan dosen saya lagi nggak ada proyek. Kemudian ada opsi bahwa saya nanti bisa mengerjakan tugas akhir dengan biaya sendiri begitu Bang. Nah kemudian saya mikir-mikir kayaknya saya nggak bisa deh, mendingan nggak usah lulus aja daripada harus keluar duit lagi gitu kan. Nah kemudian saya mendapat informasi dari paman saya bahwa paman saya punya teman di peneliti di LIPI begitu. Kemudian saya mengontak namanya Pak Budi Saksono gitu. Beliau peneliti di LIPI. Kemudian saya tanya, Pak, mohon maaf, barangkali apakah ada tugas riset-riset yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa S1 dari teknologi pangan gitu. Kemudian bapaknya menawari saya, Retno tolong datang saja ke lab saya di LIPI gitu, nanti kita bisa diskusi, mungkin ada penelitian yang bisa dikerjakan oleh Retno gitu. Kemudian saya melaksanakan tugas akhir di LIPI dengan bimbingan Pak Budi Saksono. Nah di situ saya melihat kok peneliti-peneliti mereka pada lulusan luar negeri gitu. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Jerman, ada yang dari Korea gitu. Tadinya waktu saya S1 itu sebenarnya saya nggak kepikiran sama sekali itu untuk melanjutkan gitu kan, istilahnya lulus S1 aja masih mending gitu kan, karena kan istilahnya ya duit juga saya itu jadi salah satu kekhawatiran terbesar saya gitu sih. Saya juga nggak mau ngebebanin ibu juga gitu kan. Riset tugas akhir saya itu dipresentasikan oleh Pak Budi dan juga Mbak Linda waktu itu peneliti di LIPI tersebut di waktu itu kalau nggak salah konferensinya itu di Kobe. Nah kemudian kebetulan ada profesor dari Osaka, namanya Profesor Masahito Taya. Beliau mungkin tertarik kali ya dengan presentasi yang disampaikan oleh Pak Budi dan Mbak Linda tadi. Nah kemudian beliau bilang, ini saya ada lowongan untuk mahasiswa S2 dan S3 gitu. Nama saya kan masuk di poster dari konferensi tersebut kan. Kemudian bilang nih, sepertinya ini cocok nih sama mahasiswa yang saya perlukan. Nah dari situ baru kemudian saya menghubungi Profesor Masahito Taya tadi. Gitu. Ini untuk S2 ya? Untuk S2.
Terus Iya. kemudian bisa sampai S3? Sebenarnya sih pada waktu itu sudah dikasih tahu kalau programnya ini kemungkinan adalah 5 tahun begitu. Tapi ada syaratnya juga. Jadi meskipun beasiswanya didaftarkan untuk 5 tahun, tapi setelah saya lulus S2 nanti ada ujian Penilaian lagi, ulang. ada evaluasi lagi begitu. Aduh, kuat nggak ya buat nerusin S3 di Jepang gitu Tapi sih. faktanya Retno sanggup menyelesaikan ya. Tapi dapat penghargaan katanya. Pernah dapat penghargaan apa aja tuh? Penghargaan mungkin pada waktu saya sudah lulus S2 dan S3 mungkin ya. Waktu saya kembali ke Indonesia bekerja di UI, kemudian saya mencoba mendaftar ke National L'Oreal UNESCO for Women in Science. Jadi itu adalah salah satu penghargaan yang bergengsi buat peneliti perempuan di Indonesia. Saya coba mendaftar, ternyata kok saya jadi salah satu pemenang gitu. Riset tentang apa waktu itu yang diajukan? Risetnya saya tentang sel punca atau stem Sel cell. punca. Iya betul. Nah mungkin bagi penonton ada sebagian yang nggak ngerti sel punca itu apa. Kesimpulan dari penelitianmu apa? Iya, kalau kesimpulannya adalah di situ saya membuat suatu scaffold ya. Jadi scaffold itu adalah kalau misalnya kita lihat kulit kita itu kan banyak jaringan gitu kan. Nah, kalau kita bisa buat suatu jaringan dari bidang saya teknik kimia gitu kan. Iya. Kita buat dari biomaterial, kemudian kita tumbuhkan sel punca gitu. Sehingga Jadi nanti harapannya bisa digunakan untuk terapi. Misalnya kita nggak perlu lagi transplantasi organ kulit atau kita bisa kalau ada luka menghindari bakar atau apa itu bisa. Iya, luka bakar atau mungkin kalau yang sekarang itu mungkin untuk yang transplantasi sumsum tulang itu Iya. juga sel punca juga yang digunakan gitu. Nah, Retno, boleh sedikit kasih pandangan tentang seorang anak melihat ibumu. Di mata anak-anak, ibu ini orang yang seperti apa? Kuat banget sih terus terang ya. Jadi Kuat Iya banget. bener. Jadi memang pada waktu bapak saya meninggal itu terus terang itu kayak oleng gitu. Umurmu berapa waktu itu ya? Waktu itu kayaknya 13 tahun waktu bapak nggak ada. Astaga, gitu. jadi adik-adikmu lebih kecil lagi nih ya? Iya. Yang paling kecil itu baru 2,5 tahun kalau nggak salah Bang Andi. Jadi ibumu di mata anak-anak ini orang hebat lah ya, Banget. orang kuat ya, perempuan kuat. Banget, iya. Apa yang paling Retno kagumi dari ibu ini? Banyak sih. Terus Oh, terang. banyak. Iya saya sulit menyebut ini. Oke, semuanya lah ya, Semuanya, iya, perempuan betul. yang tangguh. Ibu tuh selain tekun, bekerja keras, bekerja ikhlas dengan ya, waktu itu gajinya kalau nggak salah cuma 150.000 ya. 160-an 5 itu. Oh, Waktu iya. awal-awal bekerja saya cuma dapat 8 jam Bang Andi. Jadi gajinya cuma 165.000 waktu itu. Tapi saya juga udah bersyukur bisa jadi guru gitu. Bisa dipakai untuk kan dapat bulanan, gaji bulanan gitu nanti untuk sanggu anak-anak ini, untuk uang saku gitu. Dan ibu saya tuh doanya tuh kayaknya getol banget Wis. sih. Iya. Jam 3 sebelum subuh itu ibu pasti bangun buat Berdoa. sholat tahajud. Bu Suwarni, Iya. bisa sampaikan sesuatu untuk ibu-ibu terutama yang single parent juga yang mungkin saat ini membutuhkan dukungan moral ya untuk bangkit membesarkan anak-anak, menyekolahkan anak-anak walaupun ditinggal suami. Tapi ini juga pesan bisa untuk orang tua yang lengkap juga. Ya saya kira setiap orang tua itu punya cara masing-masing ya Bang Adi untuk mendidik anak-anaknya. Tapi kalau menurut saya itu yang terpenting itu kalau bisa itu ya setiap anak belajar itu selalu kita dampingi. Yang kedua ya kalau saya dulu itu setiap anak-anak saya mau ujian, mau ulangan itu saya membuatkan soal. Jadi saya juga ikut belajar Bang Andi. Jadi keteladanan itu menjadi penting ya. Iya, saya kira itu. Baik. Ya. Ya. Terima kasih Bu Suwarni, Ya. terima kasih Retno ya sudah berbagi cerita di sini. Mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang bahwa pendidikan itu penting. Ya. Apapun keadaan kita Ya, ya, kita harus berjuang. Ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin bercerita bahwa di dalam kondisi situasi saat ini di mana pandemi banyak sekali menimbulkan kesulitan hidup bagi banyak orang, banyak juga tangan-tangan yang terulur untuk menolong. Salah satu adalah perusahaan Grab melalui Grab Corporate Donation memberikan donasi melalui benihbaik.com untuk membantu saudara-saudara kita. Dalam masa pandemi COVID-19, Grab Indonesia menyadari hambatan yang melanda bangsa Indonesia dari berbagai aspek. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia,
ingin turut membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanganan pandemi bersama mitra korporat serta konsumen untuk dapat saling membantu dan melalui Grab sebagai penghubungnya. Berlandaskan visi tersebut, Grab mewujudkan kampanye nasional Bersatu untuk Indonesia. Harapannya dengan kampanye ini, berdonasi jadi lebih mudah dan membantu lebih banyak orang. Grab telah mendonasikan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan PMI bantuan berupa 1.000 konsentrator oksigen, 1.000 tabung oksigen, 1 juta dosis vitamin untuk tenaga kesehatan, serta 10.000 layanan transportasi untuk pendonor plasma senilai 6,5 miliar rupiah. Lebih dari 400.000 masyarakat Indonesia telah berpartisipasi dalam program donasi bersatu. Dan secara keseluruhan, kampanye ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar 3,7 miliar rupiah, melebihi target donasi awal sebesar 370%. Bantuan disalurkan dalam bentuk sembako, alat kesehatan, dan obat-obatan, serta perlengkapan sekolah dan didistribusikan secara merata kepada fasilitas dan tenaga kesehatan, pasien, dan anak-anak yang terpapar COVID-19, masyarakat kurang mampu, hingga pedagang kecil yang masih berjuang selama PPKM. Secara total, sudah 13,7 miliar yang Grab dedikasikan untuk penanganan pandemi untuk masyarakat Indonesia selama masa krisis kedua di tahun 2021 melalui benihbaik.com. Nah, itu tadi Grab melalui Grab Corporate Donation memberikan dukungan. Dan di akhir acara ini saya ingin juga berbagi buku, yaitu Seni Hidup Bersahaja. Bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan buku ini, Anda bisa mengikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan juga bisa mengikuti undian di website kickandy.com. Bagi Anda yang tadi mengikuti acara ini dari tengah, tidak dari depan, jangan juga khawatir karena Anda masih bisa mengikuti topik kita kali ini dari depan karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Bagi Anda yang ingin juga berdonasi membantu pendidikan saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung, Anda bisa berdonasi melalui benihbaik.com untuk fasilitas pendidikan anak-anak di Papua Barat. Tinggal klik benihbaik.com, nanti akan muncul campaign atau penggalangan dana untuk mendukung fasilitas belajar anak-anak di Papua Barat. Akhirnya semoga acara ini memberikan inspirasi bagi kita semua dan memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu penting. Sampai jumpa. Metro TV,